pengkhotbah kita dari Batam, Indonesia. Mungkin dia memperkenalkan sedikit saja untuk kita pada pagi hari ini nanti, karena ada yang tidak hadir pada malam ataupun semalam ya. Dengan itu saya menjemput Dr. Diki untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saudara, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dari Tuhan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus, di hadapan tahta-Mu yang mulia dan sungguh agung itu. Kami merendahkan diri kami, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami melalui firman-Mu, berbicara kepada kami, berbicara kepada pikiran kami, berbicara kepada hati kami, berbicara kepada kehendak kami, supaya kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi keinginan kami, kehendak kami ditaklukkan kepada kehendak Tuhan. Dan oleh kuasa dan kekuatan daripada Roh yang Kudus, Engkau memampukan kami untuk hidup bagi Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini akan berbicara atas nama-Mu, maka kiranya urapan daripada Roh-Mu yang kudus turunlah atas hamba-Mu, supaya apa-Mu yang hamba-Mu sampaikan di dalam pemberitaan firman ini sungguh-sungguh mencerminkan isi hati Tuhan, dan itu boleh memberkati jemaat Tuhan yang ada. Segala sesuatu yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan, kiranya Tuhan angkat itu dari diri kami, dan kiranya Tuhan boleh menguasai seluruh keberadaan kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh ada di hadapan hadirat Tuhan, memberi seluruh perhatian kami kepada firman Tuhan, dan kiranya hati dan jiwa kami memuji Tuhan karena Engkau ajaib dan Engkau agung. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami hamba-hamba-Mu yang hina dan berdosa ini telah siap untuk mendengarkan pengajaran. Amin. Salam saudara-saudara. Ya, singkat saja, saya Deki Hitnasian Gadas. Saya adalah seorang dosen, seorang ketua seminari di Batam, namanya Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Arastamar Indonesia di Batam. Seminari itu baru saya dirikan menjelang 3 tahun terakhir ini, dan saya pergi kemanapun saya selalu memanggil pemuda-pemudi terbaik di seluruh penjuru Indonesia. Dan hari ini juga saya akan panggil saudara-saudara yang ada di sini untuk menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri saudara dipakai oleh Tuhan, menjadi God's human mouth-nya, mulut manusianya Tuhan, untuk berbicara atas nama Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Saya sudah berkeluarga, istri saya orang Dayak dari Kalimantan Barat, anak saya 2, dan saat ini saya sedang studi lagi, karena menjadi hamba Tuhan supaya jadi contoh dan teladan. Hamba Tuhan tidak boleh lelah untuk studi, dan cara yang baik untuk kita studi secara benar adalah studi secara formal. Karena kalau studi mandiri ini kan kita selalu diganggu oleh berbagai macam hal, jadi kita perlu masuk ke dalam sistem supaya kita tunduk dan taat kepada sistem dan belajar secara formal. Saya sedang mengambil doktor saya yang kedua, dan sekaligus ikut program double degree di seminarinya Pak Pendeta Stephen Tong di Jakarta, kerjasama dengan Theological University di Apeldoorn di Belanda. Jadi kemungkinan pulang dari Malaysia saya akan ke Belanda untuk menulis disertasi doktoral saya yang kedua dan yang ketiga sekaligus. Nah, saya harap itu memperkenalkan saya siapa, dan saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca lagi teks yang tadi kita sudah baca, karena tadi saya tidak mengerti bahasanya. Jadi saya akan membacanya di dalam bahasa yang saya mengerti, kemudian saya akan menjelaskan teks ini. Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah
yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat ke dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dialah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara yang terkasih, sebenarnya kita perlu mengambil waktu untuk membaca 2 pasal sekaligus. Karena membaca pasal 5 tanpa membaca pasal 4, kita tidak akan mengerti apa yang dikatakan di dalam pasal 5. Pasal 4 dan pasal 5 itu di dalam kitab Wahyu adalah satu visi yang utuh, bicara tentang Yohanes itu terangkat, apakah terangkat sekaligus fisiknya atau hanya spiritnya, kemudian melihat hal-hal yang terjadi di ruang tahta Allah. Jadi pasal 4 itu merupakan settingnya, merupakan latarnya, dan pasal 5 itu seperti dramanya. Kalau saudara nonton drama, sebelum saudara nonton tentang narasinya, saudara akan dikasih tahu ini latarnya apa. Jadi drama itu ketika dikemukakan, saudara sudah tahu ini drama ini akan ditempatkan di dalam konteks apa, ditempatkan di dalam latar apa. Jadi nanti saudara pulang ke rumah, tolong membaca pasal 4 dan pasal yang kelima. Tapi karena tadi Reverend John sudah bisik saya, "Pak, 30 menit, maksimal 40 menit. Jadi saya tidak mungkin membahas itu sekaligus. Event pasal 5 ini pun saya hanya akan membahas poin-poin yang penting untuk dibahas di dalam kesempatan ini. Nah, saya akan membahas 4 poin di dalam teks ini. Di dalam pasal 5 ini, yang pertama kita akan bicara tentang gulungan kitab itu yang dibicarakan di ayat yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang challenge, tantangan dari malaikat itu, tantangan kepada seluruh dunia, ayat 2 dan sampai dengan ayat 4.
Kemudian ayat 5 dan ayat 8 poin yang ketiga, kita akan bicara tentang the worthiness, kelayakan dari sang anak domba. Dan yang terakhir kita akan bicara tentang praise, pujian bagi Allah dan pujian bagi anak domba, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita mulai dari yang pertama tentang gulungan kitab itu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Siapa dia yang duduk di atas takhta itu? Allah yang di pasal 4 itu digambarkan itu di sekeliling dia itu kilat dan guntur itu menyambar. Tidak ada satu pun yang bisa mendekati Allah yang duduk di atas takhta itu. Sedemikian majestiknya, sedemikian transendennya Tuhan digambarkan di dalam pasal yang keempat. Dan Tuhan itulah yang dikatakan dia yang duduk di atas takhta itu, di tangan kanannya sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya simbol tentang apa? Kitab Wahyu itu kitab yang penuh dengan simbol dan penuh dengan metafora dan penuh dengan imagery. Ini simbol tentang apa, saudara-saudara? Di dalam dunia kuno, kalau saudara itu miskin, maka saudara akan membeli papirus. Jadi mereka waktu itu belum punya kertas seperti kita. Material tulisan itu ada 2. Yang pertama itu papirus. Papirus itu banyak tumbuh di Alexandria, Mesir. Jadi kalau you tinggal di Palestina, di Israel pada masa itu, papirus itu bahan impor. Maka itu bukan sesuatu yang murah pada masa itu. Jadi kalau you tidak punya banyak uang, maka semua yang saudara ingin tulis di papirus itu dalam bentuk gulungan itu saudara tulis di sisi dalam sekaligus saudara tulis di sisi luar. Itu kalau saudara tidak punya banyak uang. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan yang duduk di atas takhta itu tidak punya banyak uang sehingga apa yang dia mau tulis itu dia harus tulis di sisi dalam dan sisi luar? Tidak mungkin. Tuhan itu pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, even nyawa saudara dan saya. Hari ini kalau Tuhan putuskan, oke, saya cabut nyawa kamu, tidak ada yang bisa protes. Tuhan yang adalah pemilik segala sesuatu itu tidak mungkin miskin sehingga tidak mampu membeli papirus. Jadi dia harus tulis dekrinya, ketetapan-ketetapannya itu di sisi dalam dan di sisi luar. Maka pertanyaannya adalah, kenapa di dalam Wahyu pasal yang kelima ini ketetapan-ketetapan Tuhan itu, rencana Tuhan itu ditulis bukan hanya di bagian dalamnya tapi juga di bagian luarnya. Nah, di dalam tradisi para raja Romawi, kita punya catatan sejarah arkeologi menemukan ada gulungan dari salah satu kaisar Romawi yang ditulis di sisi dalam dan juga di sisi luar. Bukan karena kaisarnya miskin, tapi karena tulisan sisi dalam dan sisi luar itu dimaksudkan supaya satu gulungan itu contain, memuat semua yang kaisar itu ingin katakan. Dan saya kira itu yang sebenarnya dimaksudkan di sini, ya. Tuhan tidak miskin sehingga dia harus hemat material, tulis di sisi dalam dan sisi luar. Tulisan itu ditulis di sisi dalam dan sisi luar karena di dalam tulisan itu, gulungan itu, scroll itu dimaksudkan untuk memuat semua yang Tuhan rencanakan untuk dieksekusi di dalam sejarah penebusan. Dan itu menyimbolkan bahwa Tuhan tidak punya 2 rencana, Tuhan tidak punya 3 rencana. Seakan-akan kalau rencana A gagal, maka kita switch kepada rencana B, rencana C, dan rencana D, dan lain sebagainya. Tuhan punya satu rencana yang utuh. Dan keutuhan dari ketetapan rencana penebusan Allah itu ditempatkan di dalam satu scroll yang utuh. Itu imajerinya di situ. Dan ada satu simbol lagi yang menarik di situ tentang 7 meterai. Nah, kenapa itu disil dengan 7 meterai? Saudara, kita perlu kembali ke dunia kuno untuk mengerti apa yang dikatakan di situ. Sebenarnya material atau dokumen-dokumen pemerintahan
pada era Romawi itu tidak harus punya 7 meterai. 1 atau 2 meterai itu cukup untuk seal dokumen itu, menandakan kamu tak boleh buka, dan membuka meterai itu menandakan isi dari meterai itu akan dieksekusi. Nah, saudara ingat tadi saya jelaskan ini dokumen ditulis di sisi dalam dan ditulis di sisi luar, mengindikasikan bahwa apa yang ada di dalam dokumen itu bukan orang tidak tahu, orang tahu, karena ditulis di sisi dalam dan ditulis di sisi luar. You bisa baca dokumen itu, but yang you tidak bisa lakukan apa-apa mengenai isi dokumen itu adalah eksekusinya, penerapannya di dalam sejarah. Tidak bisa. Sama seperti wasiat dari seorang raja, ketika sudah disil, lawyernya tahu apa isinya, keluarganya tahu apa isinya, tahu kepada siapa ditujukan wasiat itu, but sebelum silnya itu, meterainya itu dikoyak, isi, kehendak, ketetapan dari dokumen itu tidak bisa dijalankan. Jadi hanya kalau meterai itu dikoyak, maka ketetapan itu bisa dieksekusi di dalam sejarah. You boleh tahu tentang rencana Tuhan, you boleh tahu tentang kehendak Tuhan, tapi kalau meterainya tidak dikoyakan, tidak dilepaskan, maka rencana itu tidak akan bisa diterapkan di dalam sejarah. Itu imagery yang kita baca di ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangan kepada seluruh dunia. Saudara, pada masa itu mereka tidak punya speaker. Mereka tidak pakai pengeras suara seperti kita sekarang. Jadi dibutuhkan orang yang punya suara yang sangat besar sekali untuk bisa challenge, dan suaranya itu bisa didengar oleh sebanyak mungkin orang. Dan gambaran itulah yang kita baca di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Ada seorang malaikat dengan suara yang sangat menggelegar, sangat nyaring sekali, sangat keras sekali, memperdengarkan tantangan siapa yang layak mendekati Allah yang duduk di atas tahtanya itu, mengambil scroll itu dari tangan kanannya dan membuka meterainya. Saudara, kalau saudara ingat pasal yang keempat, even Yohanes, Rasul Yohanes, tidak diperkenankan untuk mendekati tahta itu, karena tahta itu bukan hanya dilindungi oleh 4 makhluk itu, cherubim itu, tapi juga dipisahkan oleh lautan seperti kaca. Dan bukan hanya dipisahkan oleh lautan seperti kaca, tapi dipisahkan juga oleh kilat dan guntur. You tidak bisa mendekati tahta Allah. Jadi begitu tantangan itu diperdengarkan kepada seluruh alam semesta, you sudah tahu jawabannya. Tidak ada yang didapati untuk layak mendekati tahta Allah dan mengambil dokumen itu dan membuka materai-materainya. Tidak ada yang didapati layak sama sekali. Dan karena itu saudara membaca di dalam teks itu, Yohanes menangis. Saudara, Yohanes menangis bukan karena dia ingin tahu apa yang ada di dalam dokumen itu. Dia tahu apa yang ada di dalam dokumen itu. Dokumen itu berisi ketetapan Allah, rencana Allah mengenai sejarah penebusan, mengenai rencana penebusan untuk diterapkan di dalam alam semesta ini, di dalam dunia ini. Dia tahu. Yohanes menangis juga bukan karena dia punya hati Hello Kitty. Saudara tahu orang hati Hello Kitty? Tampangnya preman, tapi hatinya sangat lembut sekali. Begitu ada sesuatu yang touching, dia langsung keluar air mata. Yohanes itu menangis juga bukan karena dia baru saja bertengkar dengan istrinya. Saudara tahu kenapa Yohanes menangis? Yohanes menangis karena kalau meterai itu tidak bisa dibuka, tidak bisa dilepaskan dari silnya itu, dari lemnya itu, maka segala sesuatu di dalam sejarah ini menjadi sia-sia. Saudara, ada seorang teolog liberal, dia tidak percaya Tuhan, seperti saudara dan saya, namanya Rudolf Bultmann, sangat terkenal sekali, mengatakan pertanyaan tentang sejarah adalah sebuah pertanyaan yang meaningless, sebuah pertanyaan yang sia-sia. Seorang filsuf ateis, Bertrand Russell,
mengatakan bahwa yang saya miliki sekarang tidak ada sesuatu apapun yang bisa saya jadikan sebagai sandaran, sebagai pegangan. Yang ada hanyalah keputusasaan, yang ada hanyalah despair. Yohanes menangis karena kalau seal itu tidak dibuka, maka saudara dan saya yang kita punya hanyalah meaningless, ketiadaan makna. Saudara dan saya yang kita punya hanya despair, yang kita punya hanyalah keputusasaan. Yohanes menangis karena kalau meterai itu tidak dibuka, maka penderitaan gereja sejak era perjanjian lama sampai dengan era perjanjian baru, bahkan sepanjang sejarah, para martir dibunuh, orang-orang dipersekusi, gereja dianiaya, gereja dihambat, kebenaran ditindas, keadilan diinjak-injak. Kalau meterai itu tidak dibuka, maka semua air mata, darah, penderitaan, kesengsaraan hanya berakhir di dalam kegelapan yang tidak punya makna sama sekali. That's why Yohanes menangis, dan saudara juga harus ikut menangis kalau meterai itu tidak dibuka. Kalau materai itu tidak dibuka, maka memang kita harus menangis. Kita harus menangis karena akhir dari perjalanan hidup kita hanya ada di satu tempat. Kesia-siaan, kegelapan, kebinasaan, neraka yang kekal. That's why kenapa Yohanes menangis. Tapi kemudian di dalam tangisan putus asa dari Yohanes itu, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, ada seseorang yang mendekati Yohanes. Kemudian dia bicara tentang singa dari suku Yehuda. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Lalu ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saudara, ada sesuatu hal yang menarik di sini. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu, apa yang didengar oleh Yohanes itu berbeda dengan apa yang dia lihat. Yang dia dengar dari tua-tua itu adalah seekor singa dari Yehuda. Saudara, singa itu lambang raja, lambang tentang kekuatan militer, lambang tentang mighty, keperkasaan. Itu yang dia dengar dari tua-tua itu. Yang di dalam pasal 4 sudah muncul 24 tua-tua itu yang bicara tentang para malaikat. Itu bukan bicara tentang gereja. Tidak ada waktu untuk kita defend itu sekarang di sini. Tapi para malaikat dengan high order itu mendekati Yohanes dan bicara tentang seekor singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Jadi ini raja mesianik dari keturunan Daud. Itu yang didengar oleh Yohanes. But kalau saudara baca ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu berdiri seekor anak domba. Yang dia dengar adalah singa, tapi yang dia lihat adalah anak domba. Ini apa maksudnya? Nah, inilah yang disebut dengan mixing metafor di dalam tulisan-tulisan apokaliptik atau di dalam tulisan-tulisan seperti yang digunakan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Dia mixing metafor di sini. Dia bicara tentang singa yang merupakan lambang dari raja, keperkasaan, kekuatan militer. Tapi raja itu sekaligus adalah anak domba yang helpless, anak domba yang tidak berdaya, bahkan digambarkan anak domba yang baru saja disembelih. Bicara tentang Tuhan kita yang datang menebus kita, yang adalah raja, dan cara yang dia gunakan untuk menaklukkan musuh-musuhnya bukan dengan memenggal kepala mereka, bukan dengan menjadi teroris,
Bukan dengan orang yang teriak-teriak kemudian melempar bom molotov dan menimbulkan teror dan kengerian di sedalam alam semesta ini. Bukan. Cara raja di atas segala raja itu menyelamatkan saudara dan saya persis dengan mati disembelih di atas kayu salib. Apa yang didengar oleh Yohanes dan yang dilihat oleh Yohanes itu dua metafora yang saling menjelaskan satu sama lainnya. Dia yang mati secara terhina seperti orang yang tidak berdaya, tidak berharga, yang helpless, hopeless di atas Kalvari itu adalah raja alam semesta ini. Dan dia yang adalah raja alam semesta ini, yang memiliki segala sesuatu dan yang kekuatannya tidak tertandingi, adalah dia yang mati secara terhina dan yang tidak berdaya di atas kayu salib ini. Itu yang didengar dan yang dilihat oleh Yohanes di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian karena itu, poin yang keempat, kita mendengarkan pujian bukan hanya bagi Allah tapi juga bagi anak domba, seperti yang saudara baca di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, ada banyak hal yang saya bisa jelaskan di sini, tapi saya akan sorot satu poin saja sebagai take away bagi saudara-saudara dari teks ini, untuk saudara bisa refleksikan itu dan juga saudara bisa jadikan itu sebagai acuan untuk testimoni saudara mengenai iman saudara kepada Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kalau saudara baca di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, saudara akan ketemu di situ, aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, kalau saudara ikuti sesi saya kemarin, saya bicara tentang banyak sekali pandangan beredar di dalam dunia ini yang menolak ketuhanan Yesus, termasuk dari dalam tubuh kekristenan sendiri. Misalnya para saksi Yehova. Para saksi Yehova percaya Yesus itu punya kuasa, yes, karena mereka percaya Yesus itu adalah ciptaan yang pertama dan melalui Yesus segala sesuatu diciptakan. Jadi Yesus itu bisa disebut sebagai kreator, pencipta, tapi dia bukan pencipta yang tidak diciptakan. Dia adalah pencipta yang diciptakan sebagai ciptaan yang pertama. Dan sebelum menjadi manusia, Yesus itu eksis sebagai penghulu malaikat, archangel, yaitu archangel Michael, ya, Mikael. Itu para saksi Yehova. Kemudian muncul orang-orang seperti kaum Sosinian yang percaya bahwa Yesus itu hanya manusia. Dia tidak praeksis dan dia diangkat, diadopsi menjadi anak Allah pada saat dia dibaptis. Pada saat dia dibaptis, saudara dengar ada suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atau dia diadopsi menjadi anak Allah pada saat kebangkitan, atau dia diadopsi menjadi anak Allah pada saat dia naik ke surga. Nah, semua pandangan yang tadi saya bilang yang menolak ketuhanan Yesus, yang percaya bahwa Yesus in some sense, you boleh bilang dia God, you boleh bilang dia Lord, tapi dia bukan Allah yang maha tinggi, dia bukan Yahweh, dia bukan Tuhannya Israel. Saudara, kalau saudara baca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-13, seluruh proyek penolakan itu menjadi bubar seketika. Coba baca lagi ayat yang ke-13. Kemudian saudara pikirkan ayat itu baik-baik. Kenapa itu ayat yang sangat powerful sekali, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah sejati. Coba baca lagi baik-baik ayat itu. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, yang di laut, semua yang ada di dalamnya. Artinya ini satu gambaran yang universal, bukan hanya yang ada di atas bumi, tapi juga yang ada di bawah bumi. Semua makhluk di seluruh alam semesta ini berkata,
bagi dia yang duduk di atas tahta. Siapa dia yang duduk di atas tahta? Bapa. Itu gambarannya ada di pasal yang keempat. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Jadi bukan hanya Bapa, tapi juga anak domba, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini pujian, praise and worship, bukan hanya ditujukan kepada Bapa, tapi juga ditujukan kepada anak domba. Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, pertanyaan saya itu begini. Kalau saudara mengerti baik Alkitab saudara, di dalam Alkitab siapa yang layak menerima pujian dan penyembahan? Siapa? Hanya Tuhan. Waktu saudara ada di atas mimbar ini atau di dalam gereja, semua praise and worship itu saudara tidak tujukan kepada pendeta. Saudara tidak tujukan kepada bishop, kepada uskup. Saudara tidak tujukan even kepada presiden. Saudara tidak tujukan kepada siapapun, even penguasa terbesar di dalam alam semesta ini. Saudara tidak duduk menghabiskan 2 jam di sini untuk praise and worship, dan objek praise and worship saudara adalah presiden, adalah king, adalah emperor. No. Objek, tujuan, penerima dari praise and worship di dalam biblical worldview, wawasan dunia Alkitab, hanya satu, hanya Yahweh saja, hanya Allah saja. Tidak ada objek penerima penyembahan yang lain selain daripada Allah sendiri. Dan kalau saudara bertanya-tanya ini latar belakangnya ada di mana, saudara perhatikan Mazmur pasal 148. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Pujilah Tuhan, itu tetragrammaton, Yahweh. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga, dan segenap samudra raya, hai api, hujan es, salju, kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung, segala bukit, pohon, buah-buahan, segala pohon aras, binatang-binatang liar, segala hewan, binatang melata, burung-burung bersayap, hai raja-raja di bumi, segala bangsa, pembesar-pembesar, semua pemerintah dunia, hai teruna, anak-anak dara, orang tua, orang muda, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadikan puji-pujian bagi semua orang yang kasihnya bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Saudara, di dalam ajaran Alkitab, pujian yang universal, Yohanes menggunakan istilah yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Pujian yang universal, language itu tidak pernah digunakan untuk siapapun kecuali Yahweh sendiri. Nah, logiknya sederhana sekarang, saudara-saudara. Kalau pujian itu adalah pujian universal dan penerimanya, resipiennya itu bukan hanya Bapa tapi juga Delem, tapi juga anak domba, maka siapa itu anak domba? Harus Yahweh dong. Harus Yahweh dong. Karena hanya Yahweh yang boleh menjadi objek penyembahan yang universal. You tidak bisa menjadi objek penyembahan yang universal kalau you less than God. You kurang dari Allah. You subordinate dari Allah. You tidak bisa. Di dalam Alkitab penyembahan semacam itu tidak bisa diberikan kepada ciptaan, even ciptaan yang tertinggi sekalipun. Even saudara baca di dalam Wahyu itu sendiri, waktu Yohanes melihat salah satu malaikat, kemudian dia mencoba menyembah malaikat itu bilang, jangan sembah saya, karena kita sama-sama hamba. Jadi even malaikat yang paling tinggi sekalipun, dia tidak merasa layak untuk disembah oleh seorang manusia bernama Yohanes, Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. But anak domba ini yang baru saja digambarkan mengalami sembelih, dibunuh, anak domba ini menerima penyembahan yang sama, worship yang sama, praise yang sama, seperti diberikan kepada Bapa, diberikan juga kepada sang anak domba itu.
dia harus Allah sejati, dia juga harus manusia sejati. Allah sejati tidak bisa mati disembelih. Hanya manusia sejati yang bisa mati disembelih. Tapi dia juga harus Allah sejati, karena hanya Allah sejati yang bisa menerima penyembahan yang universal seperti yang ada di dalam ayat 13. Itu sebabnya saudara, pada pertengahan abad yang kelima di dalam sejarah gereja ada satu konsili oikumenis, namanya Konsili Kalsedon tahun 451. Di dalam Konsili Kalsedon dihasilkan dokumen resmi menjadi pengakuan iman gereja yang universal, diterima sepanjang sejarah sampai dengan detik ini. Allah kita, Tuhan Yesus, adalah satu pribadi dengan dua sifat, Allah sejati dan manusia sejati, atau istilah lainnya hypostatic union. Satu pribadi, dua sifat, Allah sejati dan manusia sejati. Itulah yang kita baca di dalam teks ini. Satu poin terakhir sebelum kita akhiri khotbah ini, saudara. Kalau saksi Yehova benar, maka Alkitab mengajarkan kita untuk menyembah berhala. Kalau sosinianisme benar, maka kitab Wahyu ini mengajarkan kita untuk menyembah berhala. You tahu kenapa? Karena kita memberikan pujian yang hanya untuk Allah kepada anak domba yang sebenarnya adalah ciptaan. Jadi memberikan pujian yang hanya untuk Allah kepada ciptaan yang sebenarnya tidak layak menerima pujian penyembahan yang universal itu adalah tindakan penyembahan berhala. Saudara lihat, semua ajaran sesat yang menolak ketuhanan Yesus yang sejati, apakah para saksi Yehova, apakah sosinianisme, apakah adopsionisme, di dalam beragam bentuknya itu selalu berakhir dengan absurditas. Kalau ajaran-ajaran itu benar, maka Wahyu pasal 5 ayat yang ke-13 ayat yang ke-14 ngajarin kita nyembah berhala, karena ayat ini jelas ngajarin kita untuk menyembah sang anak domba kalau dia hanya ciptaan dan kita menyembah dia. Bukankah itu penyembahan berhala? Tapi Alkitab memang tidak mengajarkan kita penyembahan berhala. Alasan kenapa sang anak domba itu layak menerima pujian, penyembahan yang universal ini persis karena dia memang Allah sejati. Karena dia Allah sejati, homoousios dengan Bapa, satu hakikat dengan Bapa, memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Tidak lebih rendah dari Bapa, tidak lebih tinggi dari Bapa. Memiliki esensi substansi yang satu dan sama dengan Bapa. Persis karena itulah dia layak menerima pujian dan penyembahan. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih telah mengajari kami bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami bukan hanya manusia biasa, karena manusia biasa tidak dapat menjadi juru selamat bagi kami. Manusia biasa tidak dapat mati sebagai korban penebusan dosa bagi kami. Manusia biasa tidak dapat mati menggantikan kami yang celaka ini. Yesus Kristus yang mati terhina di atas salib Kalvari, kayu yang kasar itu 2000 tahun yang lalu di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota itu, mati sebagai manusia sejati, tapi juga adalah Allah sejati, Allah yang kekal, Allah yang sejati, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, berinkarnasi menjadi manusia, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat satu-satunya bagi kami. Dan Yesus itulah yang kepadanya kami percaya, yang kepadanya kami beriman, dan yang kepadanya kami menyerahkan seluruh hidup kami. Jagalah iman kami ya Tuhan, supaya kami jangan diombang-ambingkan oleh berbagai rupa angin pengajaran di dalam dunia ini. Peliharalah hati kami ya Tuhan, supaya kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan berkatilah kami
baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kami, di dalam segenap aspek kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menjaga kami, dan biarlah melalui kehidupan kami Tuhan pakai sebagai alat untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.